Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uti makalah sing kedua iku ngene, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe sitatun la'an bukum wa la'anakum. Sitatun te kelompok 6 minan nasi sange manusa iku la'an tuhum iku laknat ingsun hum ing sita. Wa la'ana lan yo laknati hum ing sita sapa Allah Taala. Utawi iki iku doa minangka donga minggu saking Nabi alaihi maksudna pokoke doa nasi mata diano alaihi maksudna. Doa niku ndongakno to maksudna minggu saking Nabi alaihi ing atase sita. Tawakkul nabiyin halis kabeh nabi kumujab da'awat itu sing disebadani dongane. Wafil jami sahir lan niku tetep ngam kita al jami sahir mujabun ya redaksi mujabun bi hasil mudhaf ila kan bang mudhaf ila. Ai minawo itu kese dongane Nabi sebagane sang Allah Taala wa minal khalqi lan sang makhluk. Warwiya lan diriwayat apa kata mujabun dia ing lan ya pakani yakin yujabu badalan mahari dadi intine. Wal jumlah tu jumlah nan tatri sang mutada wal khabar lan khabar halun dadi hal min fa'il antum sangke fa'il antum. Ada 6 kelompok yang mesti dilaknati pengiran. Siji azza itu fi kitabillah. Yaitu kang nambahi fi kitabillah yang dalam kitab Allah Ta'ala. Maknanya nambahi itu eman tegese wong itu khilu kang lebokno sapa man fi kitabillah. Ma ing perkara esa kang ora ana komen dumilu saking kitabillah. Wa awil lan nakwil sapa wong, nakwil itu mengartikan serampangan. Bu ing kitab Allah ditawe dimakan perkara lesi kang ora sah. Di orang yang menambahkan aturan dalam kitab Allah. Di aturan cara penulisan, di aturan dalam pemaknaan, di aturan dalam tafsir. Pokoknya nambahi azza itu nama di kitab Allah. Sing laisa minhu. Namun wal mukadzibu bi qadarillah, wal mukadzibu lan wong sing gorohno bi qadarillah lan ketentuane Allah. Bahwa tekang aran qadar iku ta'alluqul iradati iku gumantunge atau hubungane irada adzati kamu sedat. Bil asyai lan boro-boro perkara fi awqatiha lan boro-boro wektune asya al khassati kang khusus. Fata'li kukuli halin mongko utawi gantungno saben-saben keadaan min ahwalil ayan sing boro-boro keadaane ayan. Wi zamane lan zaman muayyanen kang muayyan wasab dalam sebab muayyanen kang muayyan. Iku ibaratene jenenge tembung-tembung anis dari saking qadar. Nomor 3 wal mutasal itu lan wong sing nguasani bil jabaruti kelawan otoritas. Wal mutasal itu lan penguasa oleh nguasani wong dia bil jabaruti lan otoritas lan keangkuhan. Fathulba lan fathaiba bil kibri tegese lan sombong wal qahri lan pemaksaan. Orang yang sangat berkuasa kemudian cara nguasani ini otoriter. Ukurannya piye fayu'is. Mongko mulyakno sapa man bidzalika tasallut. Bidalika kan mengkon kekuasaan. Mulyakno man ing wong sing adzalla kang inakno iman sapa Allah Taala wa Ta'ala. Ukurannya adalah dia memberi kehormatan orang yang sebetulnya sangat dihinakan Allah. Wa hum teman adzalla wa ahlul batil iku wong-wong sing batil, wong-wong sing tukang lakoni kebatilan. Wa yudillu lan mulyakno wa yudillu lan nginakno sapa man, wa yudillu lan nginakno sapa man. Inakno man ing wong azza ingkang mulyakno ku iman sapa Allah. Wa hum utawi man sing azza wa iku ahlul haqqi wa ahli hak ahli kebenaran. Terus termasuk yang dilaknati Allah itu pemimpin yang saking kuasanya atau dengan kekuasaannya memuliakan orang yang dihinakan Allah atau menghinakan orang yang dimuliakan dalam aturan atau dalam perilaku. Qauluhu fayu'izu bil fa'ilat fa'atu tafsirin itu jadi atas tafsir. Wa fi nusqatin bilam yaklam li yu'izza man adzallahu wa yudilla man a'azza. Wal mustahidu lan sing alalo li haramillah maring tanah haramnya Allah. Bi fatil fa wa ra. Harami Makkah tegese harame tanah Makkah. Bahwa timan iku man wong fa'ala kang lakoni sapa man fil harami ing tanah haram nglakoni mak perkara yahrum ingkang haram wa fi'luhu nglakoni mak. Wal mustahidu lan sing alalo min itrati sangking keluarga ingsun zuriyati tegese keluarga ingsun wa qarabati zuriyati tegese turunan ingsun wa qarabati mak perkara haram kang lakoni sapa Allah.
Bahwa tikman ikuman wong fa'ala kang lakoni sapa man fi dzurriyyati Rasulillah. Wal mustakhilu lan mung sing alalo min itrati sangka keluarga ingsun. Supaya ing dalem keluarga ingsun fi dzurriyyati Rasulillah maing perkara yang haram wa fi dzurriyyati lakoni ma nama asih sing propro maksiat lan moto film propro betul. Watari kula mung sing ninggal di sunnati maring sunah ingsun oleh ninggal di roti kelawan mengo an hasan min sunnati oleh mengo mergo istighfafan krana nganggep sepele atau nganggep ringan. Fa inna wa hamdu satuna wa ta'ala iku la yururan ing sapa wa ilahi maring kabeh yaumul kiamat dalam dina kiamat nazar rahmati kelawan peninggalan rahmat. Rawangi atno hadal hadis ing la hadis rawan riwayatno hadal hadis ing la hadis sapa Tirmidzi wal Hakim ulama Hakim an Aisyah tan sing Aisyah wal Hakim lan Hakim alian sing wal maqalah sali satu tema maqalah kang ketiga iku ngene kala dawuh sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu inna iblis satemene iblis uga imun ngadeg amama ka ing ngarep sira. Iblis ku ning ngarep ya kudu nuntun sapa iblis kang sira ilal batini maring barang batin. Wa nafsalan satene hawa nafsu iku an yamini ka berdiri sisi kanan. Ay mutajawizi makanin ya maka yamini ka tegese sing ngliwati utawa ing kawasan panggonan tangan mbil jiwa sing dalem kuwi tamakan marang tempat akhir kang liya. Wal hawa lan duduk apa hawa nafsu an yasarika sangi sisi kiri sira mutajawizi makan yasarika ila makan marang tempat akhir kang maknane sami. Wa dunya lan duduk apa dunya min khalqika sangi guri sira mutajawizin. Sese kang ngliwati makan khalqika ing panggonan guri sira ila makan akhir. Wala doa lan anggota tubuh an khalqika sangi sekeliling kamu mutajawizin makanan khalqa ya makan akhir. Iki sami ne. Wal jabbar lan qaimun sapa al-jabbar apa berdiri fokoka ana ing dhuwur sira yakni bil kudrati kelan kekuasaan apa itu berdiri di atas kamu bil kudrati kelan kekuasaan tabil makane ora kok kelawan tempat istihalati karena mukhale makan alih ing atas Allah taala fa wa monggo dawu yakharuka iku sapa Allah ka ing sira ila muradi maring kersane Allah. Pak iblis mongko te iblis ula anak gua giat tukang ngajak sapa iblis ka ing sira ila takdid maring ninggal agama ai syariat iki ninggal syariat. Wa nafsulan utai hawa nafsu iku ya buka ya maksudnya nafsu amarah. Nafsu sing ngajak elek kita tuka ajak apa nafsu ka ing sira dan maksiat maring maksiat. Ruwiya dan ruwiya wa anna wa satana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh ngene. Doroka gawe sapa apa tangsalan isi perumpamaan yaiku siraton apa gawe dalan mustaqiman kang jejeg. Wa ala jambi siratilan iku ing atase dua sisi dalan sing lurus mau suroni utawi ana pager loro. Fihi makan itu tetap ing dalam suroni ababun te pro pintu mufattahatun kang den buka. Wa ala ababilan iku ing atase pro pintu suturun te pira-pira satir, pira-pira kelambu utawa satir murkhatun kang den klambrehno. Satir sing sampai menyentuh bawah. Wa ala babi siratilan iku tetep ing dalam pintu dalan mau daen ana sing ajak-ajak ya kulo ngucap sapa daen ya Yohanes. Ya manusia kulo ngono sira kabeh asirata ing dalan jamian halis kabeh. Wala tata rajulan aja mencang sira. Maksudnya aja saknan sira aja minggo sira. Wada inna naja'ja ya tukang ngajak sapa daen min fokus sirati saing dhuwure sirat. Fa idza arata mengkonalikane ngersano sapa insan manusa yaftaha yen buka sapa insan seane perkara mintil kalaba bisa mengkono-kono pintu. Kala mengko dawuh sapa daen min fokus sirat dewi wa fakcil apa sira la taftahku aja buka sira ing hadal fa inna kamu kesatune sira intaftalah buka sira ing bab kali mongko bakal mlebu sira ing bab dewi kanjeng Nabi fasiratu mongko utawi sira dalan sing lurus Islam wasurani te buah pembatas iku kudu dua iku kira-kira batas-batas sing digawe apa lawal abu te kira-kira pintu al-fathah kang den buka maharimu wa iku barang-barang sing diharamno apa Lawadali kada itu mengkono-mengkono sing aja-aja ala rasi sirat iku kitab wa iku Quran. Lawadali itu kang aja-aja min fauqihi saking dhuwure sirat iku wa iku wa. Iku nasihat sangka Allah sing fi qalbi kulli muslimin kang ing dalem atine saben-saben Islam. Terus saniki nurani. Rawang ratene hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Muslim dan Imam Muslim. Terus wal hawa yatuka ila syahawat niki sapaket. Wal hawa dewa nafsu yatu aja hawa kang sira ila syahawat maring perkara syahwat. Ila muradatiha tegese maring perkara kang dikarepno syahwat. Wa dunya te dunya tatuka aja dunya kang sira ila ikhtiyariha maring milih dunya wa taqdimi lan disena dunya ala akhirat ing atase akhirat.
Qala syairu min fakhril wasid. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqa. Subhana man kelan suci tat anzala kang nurono sapa lagi al ayyama ing pira-pira dina manzilaha ing posisine ayam, ing posisine ayam. Setiap hari ya seperti ini wa sayyara. Lan dadekno sapa wa nasa ing manusa marfudan ingkang kabuak mesti terlempar sangka sejarah wa marfuqan ana sing diangkat. Fa'akilun mongko wong sing dene akal fatinun kang cerdas wa ayat. Kadang dadi ngrepotno pemate ibu kira-kira madhhabe akil. Wajailun nang kadang wong goblok kharikun kang goblok banget iku talqahu metu isirahu ing jail kharik marzipan ingkang jelas kene. Hadza utawi iki ku Allah di perkara karo kakang. Hadza utawi iki ku Allah di perkara karo kakang ninggal lagi alal baba ing kira-kira akal ditinggal khairatan halis sing bingung. Wasaya lan dadekno bodha akila ing ngontene akal ane kira kang banget pintere sintikon ing dadi kafir sintik. Pekalan dawa sapa syair kafir kamil al-maksud annasu te manusa mislu zaman iki mislu zaman iki padane zaman iki. Iku padha karo kodil khidar, padha karo wong sing gawe ukuran-ukuran potongane sepatu ya ana misale ngatasé sepadane sepatu itu. Maksudnya wong itu antar zaman wis padha karo sepatu disesuaikno sikile, antar zaman disesuaikno kontake warijal dan juga utawi lanangan ning masa sira iku mislu dahrika iku sepadane musim kita qalbi ing dalam mulawali edhar wa khali lan tingkah. Wa kadalan kaya mungkin kita fasatan alikane rusak apa zaman mesti jaro dadi rusak wal fasadu kerusakan ala rijali ing atase lanang-lanange zaman. Maksudnya nak zaman rusak penghuni zaman itu ya ikut rusak. Lawalado utawi pira-pira anggota iku tak wajah-wajah apa ado kang sira lha dinuti maring pira-pira dosa. Jenenge anggota mesti nuntut kowe nuruti kepinginan dosane. Terus wal jabar ya Allah ingkang Maha Jabar, Maha Agung Jalla wa Azza ya tuka iku aja-aja sapa Allah sing jabar kae sira. Ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepura. Wala dawu sapa Allah taala ulaika yad'una ilan nar. Ulaika te mungkon-mungkon kabeh mulai setan nafsu hawa nafsu anggota tubuh kamu terus dunya kabeh iku yad'una iku aja-aja sapa ulaika ilan nari maring neraka. Lawa Allah te Allah iku aja-aja sapa Allah aja-aja ilal jannati maring swarga wal maghfirati lan den sepura. Mone iki sedawe sak paket apa. Paman moko te sapane wong ajaban nyembadani sapa man iblis itu aku dikse aja iblis wong sing nuruti iblis. Dapa mongko ilang anu saking man apa dinu agama. Ail millatu dikse tatanan al Muhammadiyah itu kang bangsa Kanjeng Nabi Muhammad. Wong nuruti iblis mesti kelangan agama. Paman te sapane wong ajaban nyembadani sapa man an-nafsa ing hawa nafsu dapa mongko ilang anu saking man apa aku apa roh manusia insan dikse roh manusia. Maksudnya roh unsur kemanusiaannya dia akan hilang kalau menuruti nafsu. Waya te kawaran roh latifatun barang alus alimatun kang alim mudrikotun kang medhuki rokibatun kang kasusun ala ruhi hayawani atas roh ing bangsa barang urip ala dikang wa kang delati jismun jisim latifun kang alus mamba kang utahi tukulane jisim iku tajrisul qalbi iku apa dolongane ati al jismani kang bangsa jismani yantasiru kang dadi gumelar apa ikilah jisim diwasil teluru iklan bab pira-pira napa otot utawa napa saraf utawa otot ilasa iri ajai badani maring sekabehane sisi-sisi badan. Waman disapani wong ajabani badani sapeman al hawa ing hawa nafsu daga mongko ilang anu sange manapa alaku akal. Bahwa tekang arah nakal kuwatun kekuatan di nafsi kedewawaan anati kau tikang bisa ngucap ala tikang. Yusiru kang gawi isyarah dia karena finna itikau sopa kula ahadin saben-saben siji dikoli iklan pengucapai ahad anak-anak. Wawa te iki akal iku alatun alat laha kang tetep kode alat fil asli iku biman zilati sikini. Lawan posisi koyok beso binisbat kelan kanisbat no ilal kotek marung sing pengen ngetok sesuatu. Jadi kamane akal untuk manusia itu ibarat orang ingin memotong sesuatu hubungannya dengan beso. Maksudnya beso itu alat untuk memutuskan apa? Sesuatu. Akal ya sama alat untuk memutuskan sesuatu. Waman desapane wong ajaban ibadah di sepeman adunya ing donya dapat mongko ilang anis sange manapa akhirat akhirat. Ya ana krana satune donya berrotuha iku marune akhirat. Marun rival sing jengkel lho cerita wong gerro. Waman desapane wong ajaban ibadah di sepeman ala doa ing karepe tubuh dapat mongko ilang anis sange manapa jannah swarga. Orang sing nuruti nafsu yang diingini tubuh itu dahabat ahli jannah.
Ruya dan riwayat napa ana satu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi mamin abdi. Ora ana te kawula iku ila walahu kecuali kedue abet betani utawa ana omah loro. Beton do masih tok fil jannati ing dalam swarga, beton ana masih sitok fil nari ing dalam neraka. Fa amal mukmin wa ana pun te wong mukmin fayab ni mongko bangun sapa mukmin betahu ing omah man fil jannati ing dalam swarga. Wa yadi mulan rusak sapa man betahu ing omah man fil nari ing dalam neraka. Wa amal kafiru ana pun temu kafir upaya dimumpo merubuhna sapa kafir betahu ing omahe kafir fil jannati dalam swarga. Wa yabni lan bangun sapa kafir betahu ing omahe kafir sinare ing dalam neraka. Wa hutelan. Wa man disabani wong ajabe ku nyembadani sapa man lillahi maring Allah taala jahat mongko dadi ilang anu sange manapa saya ati berapa kaelean. Wa nara lan merkole sapa man jami al khairat ing sakabehane berapa kaapian. Dapat mengko ilang anu sange manapa saya ati berapa kaelean wa nara lan merkole sapa man jami al khairat ing sakabehane kaapian. Ruya den riwayat ana saten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi layan fulo ramanjing aljannata ing swarga sapa ahad dirung suci. Illa ro'a kecuali ngali sapa ahad mak adahu ing gonduwi ahad minan nari sangen rokok. Lam asaat diparil elek sapa ahad. Jadi enggak ada seseorang yang masuk surga kecuali ditunjukkan tempat posisinya dia di neraka lau asaat diparil ini di wong elek. Mergo lias dada juga nambahi sapa man syukron ing kesyukuran. Walayat kululan ramanjing anaro ing rokok sapa ahad dirung suci illa ro'a kecuali ngali sapa ahad mak adahu ing gondu kuwi ahad minal jannati saing swarga law asana diandekan dadi wong apik sapa ahad. Setiap orang masuk neraka itu nanti ditunjukkan jatah tempat dia di surga andekan dia mau melakukan apik. Iyakuna supaya ana apa iki alaihi ngatas wong khasratan dadi kula. Rawang dua tahun hati soal Bukhari Imam Bukhari. Bagi kula terangno terus kula terangno masalah lugati midda'a itu kalau takdiyah dengan alat itu maknanya maksudnya, apa? Apa bahasa Arab, bahasa Indonesia maksudnya? Apa? Melaknat. Bukan bahasa Indonesia. Ya, da'a itu kalau mutaaddi dengan alam, misalnya da'a alaihi berarti maksudnya enak da'a lagu, itu apa? Dongakno, ya. Jadi bahasa Arab itu ada beberapa yang maknanya itu tergantung alat itu takdiyah, tergantung alat takdiyah. Misalnya seneng, bahasa Arab seneng rohiba, bahasa Arab seneng no rohiba. Ini darah kitab at-tarhib wat-tarhib. Tapi sekali mutaaddi be'an maknanya gede. Faman rohiba an sunnati falisamin. Terus di bahasa Arab itu ada beberapa lafaz yang penentuan maknanya itu tergantung alat no takdiyah, masuk da'a, jadi da'a lahu berarti positif. Nah alaiha negatif. Kadang-kadang ya seperti itu memang bahasa Arab. Mulanya ono ayat musimpel laha maka sabat, alaiha maka sabat. Jadi laha karena takdiyahnya pakai li. Latihan bahasa Arab dan juga nampu suarga itu roh. Nah kabar-kabar itu nampu suarga itu pakai bahasa Arab. Mulanya potensi kemlebihan rokok tinggi. Betakoi mau ngomong manis muka. Iya, apa mana? Takoi malah takok. Wantep rokok. Takoi malah apa? Takok. Dan kalau susah, maka awal darani malaikat muka nakir nak takok nganggo bahasa Arab. Nek sing ra iso bahasa Arab itu potensinya lho. Di sepuro, gowong goblok itu kudune di sepuro. Nomor loro malah tersinggung malaikat. Karena ditakok yo ora paham. Karo karena akhirnya jelas gak KTP Indonesia. Jadi gak marah iso bahasa Indonesia. Jadi kemungkinannya bahasa bahasa Arab. Ya tak terang lah. Jadi Quran itu ngendikan laha maka sabat. Ini mana nih ini laha iku manfaat kedua nafsu atau awa-awaan. Semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mengendikan laha pakai li, apa? Terus wa alaiha lan marat ya kuna mana nih marat dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Itu bahasa Arabnya mau laha maka sabat waliha. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain.
Itu kalau orang Arab ngomong ini, li ala Zaidin dainun. Saya punya uang yang dibawa Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Terus aku mau naik, ben kesemen ada malaikat iso. Kata malaikat, iku li napa ala. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala Zaidin dainun, berarti saya punya uang yang dibawa Zaid, berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang, alayya li Zaidin dainun, saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala Zaid. Ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Jadi pokoknya nama laha maka sabat wa alaiha. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ardh, tidak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Mohon paham. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Gimana ya sudah seperti itulah maka sabat. Setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa alaiha maka sabat, dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau pakai laha sama alaiha, pakai laha sama alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan siapanya? Iya, karena kalau rohiba misalnya senang, itu orang Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, senang sunnah Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu mana nih benci kayak tersuama yarhubu amillati Ibrahim illa man safiyana nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Illa man safiyana nafsa, atau tentang hadis nama faman rohiba an sunnati walisami. Itu sekali alat takdiyahnya an diganti li, itu faman rohiba an sunnati itu maknanya senang. Itu bahasa Arab. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Quran, yang menambahkan itu misalnya cara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi filsafat. Pokoknya apa saja sing kecelok nopo mendangan. Jika dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdul bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ikuti yang terlalu ekstrim, dan pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdul bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang gue khusyuk terus santri gue wajib wiridan, itu masalah di cara konstitusi orang alim, karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang mau beling itu ya lebih bener, mereka ora tahu wiridan, mereka kan ya ora wajib. Cuma ya artinya atas wong ora tahu wiridan. Tapi yang jelas yang wajib itu salah dalam konstitusi ulama, itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi, kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban. Misalnya ada jenis kayak khusus senangannya wiridan, santri ini juga wajib wiridan. Nah, ya ini enggak, santri ini wajib setrikanan, goisen di santri, gak modis, gak stylish, isen. Pas yang repot ketemu kiai zuhud, isen nanti santri ketok najis, senangannya sing ketok betul zuhud, ketok kiri, senajan itu ya kiri tenan. Wah, kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera.
Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Kalau kok mendingin, semua ngaji aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang Arab kan berat. Ya wis paham ora wajib wis pokoknya ora. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di bangun ya, padahal ngimami bangun separuh santri ya bubar, sini ngimami bangun gak beda. Ya karena ya tadi kiai ini rawan yang loro itu ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong ora dijak eling pengeran itu dijak eling pengeran, tapi separuh bukan. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Ini kok nak maghrib di Imam Mustafa kesunatannya sing separuh nopo. Bila perlu 90% itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma. Tapi orang boleh menuduh bukti railing pangeran itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sebubar-bubar. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan. Ono sing wengkek, stylish, carane keturunan ini, carane pambinan ini. Pokoknya mau isin dan nanti santri itu diisin. Ono sing repot sing kiai sing seneng juga. Santri maca ora oleh wong terkudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Apa? Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau kata cerita terberiti. Ada bin Mas'ud ono wong duha bendino. Wong disuweke. Kowe kok nyanyi salat zuhur. Maksudnya wong duha mengko lakoni bendino berarti posisinya koyo salat Abu Bakar oleh para menang pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa nggak wajib. Tujuannya itu mempersiapkan buka sahur. Itu gila itu sampai kudur-kudur itu bangsanya kalau saya di golongannya alat-alat masa itu didudui baru. Karena kamu menyaingi fardu. Apa? Menyaingi fardu. Jadi dulu lama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ini bebannya malah. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jam geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Jadi kalau ketemu Syekh Abdul bin Husain sekarang Sulam Taufik, lho kok wajib no wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sekarang itu wali kutub, sekarang Sulam Taufik wali kutub. Ini Syekh Abdul bin Husain bin Baru. Kalau ini mboten pernah nggak baca kitab itu sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kalau ya rasa seneng nak ono santri apa ya, sing terlalu rawi wiridan kalau ya rasa seneng. Dan ono santri wiridan terus ya susah. Biasanya santri yang mau mikir itu senangnya terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukunnya sholat itu 17, kila 13, ayo kira apa? Ayo Mustafa lah, ayo berapa? Ayo rukunnya sholat gue 17, ono sing darane 13. Kenapa ya? Jawab spontan ya. Khilaf ulama itu 17 sampai 13. Ono sing darani 18 14. Kenapa? Apa? Ada yang dua jadi satu. Oh, kakak nggak grup. Saya kalau sesat Mustafa. Kamu nggak grup memang. Ayo kan 17 sampai 13. Mereka ono sing darani bijak litu makni nanti fi arkaan fi mahal lila al-arba'i ruknan tabian sing sitok darani ruknan mustaqilan. Ngono kok ya bocor. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapal 17 ya bisa 17 apa cepat. Lah kok wis wong alim siku iki apa lah yo. Nomor siji yo. Niat terus. Ayo. Takbir apa kiam sih? Apa kan ya? Takbir apa kiam sih?
Dia hitung bareng, diam takbir. Lalu terus mana? Ayo cepat. Fatihah terus. Ruko terus. Tumanina terus. Sujud. Tumanina terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud. Sujud mesti dihitung tumanina. Yo, apa julusnya jadi itu? Sujud tumanina terus. Sudah satu bahasa Arab. Terus, kalau terus, gak terus itu, langsung sujud tadi itu langsung dari 10 terus lagi 10 kan? Julus tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam sih. Misalnya ngono kan gak seneng, ada wiridan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Menurut pancen mau hukume pangeran sing mikir itu ora seneng. Terus kelamane wiridan ku wong dikai hak khayal karepe. Kalau di busu ayu, solusinya kan wiridan. Pengen juga, itu ya solusinya wiridan. Yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah dia ini tahu eling apa dengan makna yang dibedaki apa. Coba santri itu kon ngaji kon bener roh hukumnya apa halal haram. Tapi main wiridan, iso gak eling roh halal haram nanti main wiridan. Guys, aku serah kelakuan wong yo ora urusan sudut. Kelakuan itu sendiri. Ada jajal aku misalnya suatu saat aku gawe tori kok langsung lumaris, uang jadi tidak raja mikir sumpah, uang ngayal dewi yo, langsung ngayal buswargo, langsung utangi lunas, macam-macam. Jadi lagi saya ditawari hukumnya pengiran, ngapa lo rukunnya sholat pitulas itu nomor pertama 3 itu urutannya dia kira itu niat, diam, takbir, apa? Gak niat sedurunge ngadeg salah lagi. Ora sah karena sing darani niat itu harus bareng. Lu gosek lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ngadeg sik. Nah berarti niat mbek ngadeg kudu sik. Ora tau mikir, nek ngono kok dadi ahli swarga. Mane masyhur ning masjid ku ana wong sekelompok wiridan ndonga ning pangeran. Sing sekelompok diskusi halal, Nabi posisi berdiri dari dalam. Ini yang saya anut ila yaumil qiyamah. Nabi posisi berdiri. Terus Nabi seakan-akan ingin sama yang wiridan dungo karena mereka minta Allah itu bagus. Kemudian ada yang diskusi halal haram itu ya bagus menerangkan hukumnya Allah. Nabi akhirnya bergabung sama sing nerangno halal haram. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, mereka itu orang-orang yang minta-minta sama Allah. Kalau Allah menghendaki ya dikabulkan, kalau tidak ya. Tapi kalau ini orang sing murid-murid agamanya Allah, saya ikut yang murid-murid agamanya Allah. Dan kalau ngaji murang terus kan jarang juga. Tapi mesti dituruti pengiran. Timbang ngedongo tapi mau. Nyatel itu mesti ngono. Saya kira beda ya. Yang biasa ngaji aku. Kowe tak kai waktu sak jam gue wiridan. Ambil kon sinau faroe. Milih. Foto-foto datane para pengiran. Melanti. Bintun itu separuh nak dhewean. Nak 2 ke atas 2 per. Kok nak kumpul lanang wedok lidakan suhadir. Musroh sulut nah umur itu bagiannya antara sudus sampai sulus. Nah zaut antara rubu sampai nisfun. Nah zaujah sumun sampai rubu. Mesra. Wah, padahal itu hukumnya pangeran, apa? Ya jelas hukumnya pangeran. Saya belajar hukumnya pangeran di wiridan dulu. Udah belajar hukumnya pangeran sembrono. Allah istilah no wiridan niku mau wae lengo pangeran. Tapi nek istilah no hukum yusikum wa itu wasiat pangeran. Wasiat itu barang serius apa gak serius? Serius. Kan kalau di santri khusus curiga. Gak prospek terus. Bangun nek santri khusus sering wiridan kok ngarep disenengi Mas. Coba yang seneng kamu jamaah wae atau sinau. Atau dia apa? Jamaah aku ngarep. Jangan-jangan seneng pelampiasan apa?
Tapi masalah gue wis ra kadung ra seneng sinau, terus ra seneng wiridan. Tambah elek meneh. Lah yo elek meneh yo ra seneng ilmu. Wes lawala wis. Lawala iku akhirat yo rantuk, ilmu yo rantuk. Tapi bahayanya seneng wiridan di situ. Kadang-kadang menghindari hukumnya Allah. Gak siap ini, diterang hukumnya Allah. Ya mau. Jajal tadi bareng ini, jong nak bar sholat mau coy iki luwih siap. Jajal ngomong ini, jong nak bar sholat apa lo? Sing rukun pundi, sing sunat di. Pemenang nanti ini, sing sunat ayat itu piro, sing abad piro, tak bararo. Ayo surat abad piro. Ayo mus nak iso, tak kei duit saya. Sunat ono piro kan? Ono abad, ono. Ya, nak abad sing 7 baru disujudis dari ayat. Ora terus tak ngitung. Ayo hitung sih, ayat piro. Tak kei duit saya. Wakil orang ini mau 100-200 ribu. Masalah saya ngaji sungguh sama jalan kalau gitu, kasih. Wah saya hafid lah, kasih. Karena apa ya? Ilmu itu sulit. Malah kalau yakin para kanjeng Nabi Muhammad SAW, Muhammad kanjeng Nabi itu cek sugeng, gua ambek wong wiridan, ambek wong ngaji itu, Nabi gak pusing. Kok ngaji itu mesti bener ya, mergo nerangno hukumnya apa? Tapi nak dungo, sekarang motivasi Anda doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini? Kau pengen dibujuai, keinginan Islam atau keinginan kamu? Tidak jawab, gak usah munafik. Keinginan kamu, kau pengen urip di duit, keinginan kamu apa keinginan Islam? Tapi uang sing mulang halal haram, bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan Islam atau keinginan kamu? Keinginan Islam. Mulane tak dua ulama tak jamin. Untuk ulama mesti ninggalon aku. Awas ketahuan ulama. Lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan Islam. Coba aku nerangno nak niatku fardu ain untung apa ya? Coba nak salat ku niatku fardu, ngadeg ku fardu bagi sing mampu. Fatihah ku fardu. Keinginan Islam apa keinginan saya? Keinginan Islam. Banyak eling pangeran. Eling dengan makna kelakuanmu itu, Mas. Eling pangeran punya utangmu, kon nuruti karepmu. Ayo jawab. Lu gak usah wedi menyang kelakuanmu wis ngono. Lan tobat ya kalau ngaji iki tobat. Maksudnya yo wiridan tapi wae sak kadare bariku belajar halal. Kandane ngono. Wong alim itu orang yang paling ngomong tentang keinginan. Untungnya apa jajal kayak pulau nih jujur terang niat itu fardu. Nah niat sholatnya gak sah. Mau coba Fatihah fardu. Nah orang mau coba Fatihah sholatnya gak sah. Itu keinginan Islam. Tapi aku dulu ya Allah, kalau gue jadi murid, sing sopan, sing nurut, itu keinginan saya. Sampai seru kira aku dulu. Mau aku ya lucu deh, sopan sih. Biasa rasa sopan ada rokok sopan itu sopan itu sopan. Jadi itu tak sopan gawe-gawe. Bos bakatnya ra sopan terus noai. Ya saya ulang lagi. Wong kudu mikir. Eling Allah itu apa? Tapi maknanya eling Allah maknanya nih gue andul ulama itu eling Allah eling sak ketentuan tertentu. Misalnya kayak dibujuk cerewet. Terus dungo ya Allah, mugi-mugi bojo kula niku dados wanita ingkang salihah. Terus eling ketentuane Allah. Sing ditakdir di bojo salihah iku ana aturan. Misale eling atau ibadu yatayibina wa tayyibuna. Pokoke walhasil eling terus al-khabisatul khabisina al-khabisina al-khabisatu tayyibatu yatayibina tayyibuna. Iya, Allah gawe aturan bojo salihah iku pantese sing lanang yo. Akhirnya mikir, dengan sidorian Gus. Sementara niat ini saya batalkan, saya soleh dulu. Baru nanti setelah saya soleh, jenengan yang harus mengikuti aturan. Dengan berjanji yang thayyib harus dapat thayyib. Akhirnya kan nggak banyak nuntut. Gue kepenting anakmu alim, soleh, hafal Quran. Gue kudunya nuntut. Lah aku itu ngapal lo ya tahu zaman pondok beli kok kepengen anak soleh. Iki wis sumbut ta ora. Akhirnya mikir Gusti saya dulu tak soleh dulu, tak hafalkan Quran dulu baru dulu anak. Tapi ini kan enggak. Kowe goblok trauma mbek goblok kemana mbok foto jadi wong pinter. Nah ini sebetulnya dendam apa? Wah kok melarang terus anak mbok paksa. Terus ngapok kowe kok anak dadi korban.
Itu keinginan apa keangkuhan? Jadi wong kudu mikir, tapi nak hukum itu tidak seperti itu. Lan kalau nak ngalim itu, yo donga sak kadare, ning wong njaluk pengirane sak kadare. Sing nomor 1 ku eling hukume. Ya mang, ketika ada diskusi ilmu nerangno faraid misalnya, di pojok masjid nerangno faraid. Nak ana mayit mati, iku umur bagiane sakmene. Ibnun sakmene. Bojone zaujun sakmene. Untungnya apa wong iku sing mati ora keluargane. Untungnya menerangkan ketentuannya Allah Subhanahu. Nah kowe mojok donga, jajal takok. Kenapa kok donga ngantos-ngantos? Tak kuat. Tentu kualitasnya makanya Nabi gabung sing menerangkan halal. Ya ruang. Kita udah siapkan. Mereka harus ngerti kelakuan mesti seneng. Ya tapi tetap itu, tapi sakadar itu nganggo cuma sapu jagar serobana atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nek kula niku fanatik ambek ilmu terus fanatik. Sing nganti kula ketemu pangeran. Mergo ilmu itu menjangkau semuanya. Dan ilmu itu juga sing bihi udah dua dengan ilmu Allah disembah, dengan Allah dengan ilmu Allah ditaati. Tanpa ilmu itu enggak bisa semua. Coba gue misalnya dulu ya Allah, kalau kepengen jadi wong sugih, sing barokah sing manfaat. Pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? Nak sugih belum zakat, kalau roh bab zakat, wong bab zakat ae. Kalau kepengen bojo ayu sing nurut, nurut kowe dalam keadaan goblok. Berarti nurut nek keses. Kowe meneh, ayo, wen roh raimu nak kon. Bakat maksiat. Tapi nak kowe nganggo ilmu. Aku itu pantas ke bojo salihah ta ora? Ngajar aturane Allah nak at-thayyibatu li-thayyibin, utawa nak salihah ini satu. Akhirnya kan mengkaca diri sendiri. Salah satu dulu menggerian Gusti. Salihah menggerian tak saleh ya ngene. Thayyibat menggerian tak thayyib. Kowe belajar. Misalnya mendungo doa mukhul ibadah, dungo itu sumsume. Itu hadis aja ikut tolabul ilmi fardhu fardhu dilakoni banget. Bocah ora. Jadi, tapi kan mesti rahasia kan. Soal ngaji ini semangat kan golek ilmu nakalan, mau mikir karek ngurungokno. Kalau anak paham mereka awalnya diunekno nek. Iki pecundang golek ilmu niku tak golek ilmu pecundang. Golek ilmu tenan ya aku, nak paham mati nangis. Kalau mau kitab ra paham nanti nangis. Nak tak ora cukup, perangkat ora cukup ora salat hajat ya. Supaya paham. Kowe kan gak golek ilmu sing ringan, carane ngurungokno. Mana nih dhewe ra iso, motor dhewe. Golek sing ahli. Oh, ning majelis. Kayak iso ya dikaleni meneh. Nek gak paham wis alam. Opo? Ya lucu-lucuan ada mana ada cukup lah itu. Tapi jadi gak boleh ilmu kamu. Apa ya? Ya mau pecinta atau apa ya? Pokoknya ya jangan pecundang kok ada teman-teman. Pokoknya mau. Ya tadi eling-eling ya. Jadi Kanjeng Nabi nanti rawuh teng masjid, posisi beliau masih berdiri. Ada sekelompok sahabat yang berdoa, ada sekelompok yang diskusi halal. Itu ada di Muqaddimah Ihya ada, di Muqaddimah Kitab Majmu' ada, di beberapa kitab hadis ada. Terus Nabi berdiri sempat menghentikan. Mereka itu berdoa kalau Allah berkehendak yang mengabulkan, kalau Allah tidak ya tidak mengabulkan. Tapi kalau ini diskusi dan itu pasti benar karena yang untung Islam. Ketika seseorang ngomong zina itu haram, zina itu merusak turunan, zina itu merusak tatanan sosial, narkoba juga merusak tatanan sosial. Ada sekian generasi yang diantikan sama zina dan narkoba. Sementara dulu ngomong kepentingan itu terus, ora kelas wong dulu mulai itu dalam derajat ya orang kelas. Ngandel aku tuh, kadang-kadang orang. Pemulan itu orang yang berhasil mentakbirkan apa yang ditakbirkan Allah, menjelek-jelekkan sesuatu yang dijelek-jelekkan. Misalnya Allah nifati zina, innahu kana fahisha, itu buruk sekali. Bahasa asabilan dan rusak jalan kemana, rusak tatanan. Terus si wong alim mau murah, zina bahaya.
Wong lali anak keluarga katut babon, wong nasabe gak jelas gara-gara katut babon. Narkoba yang berbahaya, wong dadi mabuk, kecelakaan, pembunuhan, rata-rata sebagai narkoba. Ini dia kampanye sesuatu yang dikampanyekan Allah. Sementara dia mojok gaya mukusi, Gusti kula arep bos. Jadi malaikat roh. Paling sugih betul. Coba itu egois enggak? Coba jawab, itu egois enggak? Egois. Nah kalau ini dia dongan ini, Gusti saya ini Islam itu kuat. Dongan orang nanti suwe syaratnya kuat ngaji dulu. Mau syaratnya kuat ngaji. Akhirnya gabung sing. Paham ya mana pulau subuh dongan itu ya sangat dari itu maknanya porsinya di bawah tolabul. Coba terus randu mau ke sombong. Kere ramalim ratau wiridan, apa sombong mana? Pemenang apa? Terus ratau wiridan ngaramno wiridan, malah lucu mana? Ratau wiridan ngaramno, cuma orang untungnya. Kenapa ada wiridan? Kan menurut sahar. Dia rada enteng ini, tapi lucu aja. Mungkin pengiran orang oleh mata bohong, mungkin pengiran tuh gak oleh, kok aneh mana? Mata gue ras tidak salah tapi aneh, mungkin pengiran bohong. Nah kan gak nertibno wong eling pengiran. Carane eling kudu di nertib. Kata orang gampang ini, kowe eling Pak Jokowi, ta eling Pak SBY, ta eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok lucu gak? Misale aku eling Pak Jokowi. Wong Solo. Iku Pak Jokowi ra bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan. Sing dilingi lah kan bangga, mergo sing dilingi prestasi. Misalnya Mustafa lah ini, pilih Mustafa ini, wongnya mau anak ngaji, gue ngarep Mustafa anak ngaji turunan, mana ya? Pilih Ruben ini, wongnya gendut, nak ngaji, gue bangun apa ibu banter. Tapi nak geleng-geleng dari sengape, pilih Ruben, wah itu minasabidinal apa nih? Kan keren, apa? Mustafa minasabidinal apa nih? Podo terus kerennya apa? Misalnya Allah mbok eling-eling mau prestasi Allah iku nuruti kowe iku pengen dibojo ayu kepengin yo mate Allah kok bocah bakas cara bocah Jawa iki cara bahasa gaule bocah bakat barang parah sing cemen apa makanya Allah itu kalau ceritakan zatnya itu yang keren-keren aku sing langit bumi guys ini misal Allah sing gawe bojone rugen kan yo keren tapi kan bro gak gaul lah maksudnya paham tak maksudnya? Jadi yang pengiran tak itu ditertibno, maksudnya dengan sifat yang keren. Tapi bayangan yang wong eling manusa wae, wong seneng nganggo sifat keren. Iku mulai disebut walillahil asmaul husna. Eling pengiran nganggo sifat-sifat sing agung. Walahul matalul a'la fis samawati. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat. Terus Allah mbok sifatimu. Kenapa kesuka? Yo aku tuwa terus bersuka. Lan dituruti pangeran di dunia itu barang sendiri. Tapi aku ngomong ini, Indonesia itu negaranya tertib. Barokahnya masyarakat menjauhi perzinahan, menjauhi narkoba. Dan itu karena didikan agama. Keren, Allah bersebut dalam konteks besar. Orang alim itu orang yang mentakbir apa yang ditakbirkan Allah. Ibu Allah ketika sifati zina ini, innahu kana fahisyan, sangat buruk. Bahasaan apa? Pembunuhan juga gitu. Siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka ini. Ya jelas ya kalau suwon ya, pokoknya uang butuh senang ilmu, sandure senang wiri. Ya tetap wiridan, guys. Ngaji ora wiridan ora sudah cukup. Jadi toriko lah, sangi sore ngaji. Tetap maksudnya ya toriko itu nganggo napa. Nah, orang kok terus pulau kepengen jenengan seneng pulau gue penting. Teman seneng pulau, pulau ini seneng pangeran, sama seneng. Seneng malah ribet. Seneng yang mensowah malah ngel-ngel wong. Soal kiai pas ngaji tak ada di soal kiai nak baru-baru pas siji kiainya sudah milik publik, suasananya ngaji. Nah, soal paling terus suasananya jam pinten rawuh. Sehat apa buatan gak sehat gak kelari ini aneh-aneh. Maksudnya aku aneh itu barang-barang gak penting, betul? Nah orang pegawai malah takut, mereka musim bumbi, musim nopo nih, musim tembakau. Pak kan takut, ini kan musim nopo, musim hujan. Ini kayak ini apa dudusan, musim barang. Musim gak penting, pokoknya tema-tema gak penting. Aneh-aneh.
Kiai tidak bakas mulu. Repot. Bukan senang dia gitu dong. Pilihan itu penting. Kecuali ya kadang-kadang ya 10 tahun bisa nih kadang-kadang. Suwi teman kesulitan. Jadi sering ngaji jadi ada itu tak sepatu ya. Dia sahabat Nabi ya. Kenangan itu ya. Ya sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya agak sowan itu yang salah Pak. Sering ketemu Nabi sebenarnya suasananya ada sowan ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji. Nabi kalau ngaji itu rileks. Ya gojol-gojolokan rileks. Kadang ya tidak bodoh di barang sahabat-sahabat. Loh pernah tak cerita dia Nabi tidak bodoh di sahabat kan ada. Tapi Nabi kan gak mungkin ngelawas bodoh nih. Tapi Nabi nak sahabat sing bodoh ini ya biasanya orang Nabi kan ya rada salah pantas orang. Jadi Nabi nanti cerita Dajjal. Sok ben wong kelaparan kabeh akhir zaman. Kelaparan kabeh. Kabeh butuh mangan. Kelaparan kehausan dari Nabi. Terus bahayanya akhir zaman. Ya menawa sahabat sing wah gawat iki. Pas iku Dajjal teko. Jadi cari kanjeng Nabi itu dawuh Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti nah, gue gelem minumannya Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, dikatakan swarga adalah. Jadi Dajjal itu gue neraka mbek swarga. Sebab piye carane karena sak takok. Ora takok, lha kowe Dajjal tapi takok. Soale ke putune takok. Carane gue piye lho, gue putune tapi kok tertarik banget sama. Kita kok kangen mental takok. Woi, akhirnya sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks. Tenang ae. Nak Dajjal teko, iki dhewe Nabi kula apal hadise. Nak Dajjal teko, Pak aku cek urip, aku cek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae. Nak Dajjal teko, aku cek sugeng, tak aku sing lawan. Wah, kowe kan gak level. Nah, aku wis gak ono. Fawo khalifati aku. Allah kok sing ngurusi. Ono sahabat guru ya rada fikih sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Sedhe mbok ngeten mawon dilego. Kalau tak mangan rotine Dajjal. Yo tak obe, tapi aku tetap iman. Baru tak bodoni. Wong Dajjal mawon. Maksudnya wong Dajjal mawon. Moduli Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nanti udah dicerita kiamat terus jasad loh. Gara-gara selingan mau. Sudi Nabi. Nah dalam keadaannya si sahabat ini harus mikir ad-darurat atau bihul mantap apa kali gak usah fikih nyata lu kelaparan banget tapi kelaparan banget nyata mawon pulau nak dirayu Dajjal sing mangan kudu ngafir kan kudu syaratnya mangan kan paketnya kudu kafir Allah iman baik pulau tak muni yo tapi kalau bodoh wong Dajjal mawon buyu akhirnya nabi cara susu sono wae. Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan mboten maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. Ada Nabi hanya ketika Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Di sisi ngefly nanti oh ora aku kowe langsung marah-marah ini. Wah terus banyak kudu Nabi ambil jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Dan Nabi wayat hakun mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya itu aja. Jadi orang kok persoalan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu enggak ketemunya di Sufah itu di ya ini Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam makanya latar hulu buyutan Nabi illa ayu jangan soal Nabi kecuali dapat sih karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga tapi kalau keluar dia milik publik disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan mereka sabar menunggu Nabi keluar terus Nabi keluar di teras masjid ya sudah kalau sudah di teras masjid berarti milik publik terus mereka tanya-tanya diskusi terus Nabi guyon santai termasuk ketika cerita Dajjal mungkinnya kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah kenapa kita tidak makan saja dulu dari itu Dajjal tak bodoh dihapus kan ngapusi Dajjal akhirnya difekehkan dia hukumnya ngapusi
Jadi ya riang, jadi di sini ya riang, yo relax. Ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya relax. Tapi saya ulang lagi itu di sufa, kan di dalam di mana? Di sufa. Sufa itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ relax sekali karena ya, sampai macam-macam sampai pertama di syariat tadi celana ngerti ya celana sarawil itu celana gara-gara Nabi pengen masjid, kadang sahabat keturun, terus yufdi farjahu ila sama. Nabi dulu tuh katoan ya cuma Nabi bro. Nah, posisi turu jeng ini sing yufdi farjahu ila. Ya tentu kira sabano Nabi roh ya ora. Nabi yo ora berso detail tapi ngerti arahe. Tentu Nabi tidak berso itu. Maksudnya tidak berso auratul rojo enggak berso, tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farsyahum biasa. Nabi ngertikan misalnya layat tadi wahadum kada, layan wahadum kada. Akhirnya itu disyariatkan celana besar-besaran. Sampai Nabi ngertikan sarawil itu liba suadikum Ibrahim. Karena pertama penemu celana itu Nabi Ibrahim kalau dalam hajanah Islam. Terus ada cewek Arab itu jubahan, sarungan, baru itu celana. Padahal kiai kuno juga pakai apa celana. Maksudnya yang saya buatan sempak ya memang celana, jadi lebih lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu relax. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas miliki zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu baik tapi enggak kelasnya, seorang tidak kelasnya dibanding yang menghentikan apa? Nggak terkut simbolo dewi, itu malah penting. Cangkemmu sih ngomong ngono sopo. Aku angel temen, bener gue. Angel, karena wong bidol gue angel. Sengaja nyimpul, ngaji rafal kok. Ah, beda-beda kan. Tapi resiko dari toko itu wong nyimpal. Gue ada bingung aku sih duwe narasumber rafahamu kok terus nyimpul apa? Ada yang bingung. Tapi sebagai rambu kok derong modu. Pengiran kersane ngono. Serepet. Terus ben iku berapa-berapa itu. Lu ngaji ora paham sing senengane kok. Misalnya terus jadi doa itu enggak penting, yang penting ngaji. Lu ngaji ora paham. Wis ora sasimpul, wis pokoke mau ngaji mu rumakno. Kok ora paham temen. Wis wis ngono ae baru yo wis, secara sasimpul baru. Ya oke milah ya jadi eling-eling karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam itu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah, orang jelas anaknya siapa, sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa? Barokahnya nikah, ini istrinya siapa? Yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa gak jelas. Istrinya siapa? Maka terjadi kekacauan sosial. Akhirnya Islam itu bangga be wong alim. Perkara dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Nah, untuk kan gak terus mojo Gusti kula nyuwun bojo ae. Terus kan bojo mayu piye? Kan sing untung kowe tok, umpama disebadani pangeran sing untung kan. Untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifat atau haramnya zina. Terus kan oh barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa? Coba kalau perzinaan, anaknya siapa enggak jelas, mesti ngurun akeh. Bukan esopol. Nanti juga kritik anak iki tapi gitu. Kok kritik tapi mripate kok mirip iki, tapi ilmunya kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Iku ahli DNA bingung kan? Pusing. Orang kok lahir sing tanggung jawab lahirannya itu. Jadi zina ku kuat. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji. Sing sitok men egois bakas dirinya. Yo ora kelas.
dong ya. Awas kena musim pulau tuh. Kalau buka cuma berapa penting buatmu ngomong orang itu. Tenang aja kok. Makanya di grup gua. Serempet. Angin terang lagi. Kempet sepuro pengen. Gak di sepuro ya rapo. Kelakuan orang. Mau terus nol. Pokoknya ngaji ke, pokoknya nomor siji nomor jadi ngaji itu jadinya ilmu itu pertama yang disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah itu pas nurono surat Iqra bukan bakas dulu, bukan akan ngomong dibakas itu ilmu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan tak. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan dari tidak tahu ditahu. Di Quran dari surat Iqra pertama aja bahwa dua ibadi orang itu nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak. Jadi kemana hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Yang pertama juga urusan apa? Ini ngaji, gua ya harus ngaji. Gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Gua itu sudah sesuai perangkat ilmu. Dulu gua itu ngalim. Kurang apa nih? Kitab gua pulpen, gua rekaman. Ngaji gua ngalim. Kurang apa nih? Gak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa tuh? Umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya, ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora roh bangun aku murid bangun. Sopo sing ora kene usah roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya, ini masalahnya dengan siapa? Nah, aku ini masalahnya pada saya berarti kita tawadhu dengan kamu. Soalnya sing salah aku. Agak kita orang itu. Wis perangkat gol ilmu kowe wis cukup kan musko kita. Sopol pen. Kurang apa nih? Kok nganti ra paham kurang apa nih? Kita apa yo karangane wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kita yo ngabal-abal. Top. Sopo sing ora Ibnu Hajar al-Asqalani itu gurune Syekh Zakaria. Jadi muridnya dene dadi Syekhul Islam. Di Syekhul Islam ning dunia fikih itu jenis Syekh Zakaria. Iku gurune jenenge Ibnu Hajar al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing ngarang kitab nak waca iki. Kurang keren. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Wong di wong pleret wong di. Pleret bukan ora. Al-Asqalani ngono. Asqalani daerah Al-Ardil Muqaddas, daerah Palestina. Tapi uripe nang Mesir. Nek nate nang Mekah. Terus kurang apa nih? Jalalain sekarang Imam Suyuti masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu disertasi doktor nang ngendi. Sing iso Jalalain mesti gelar doktor tafsir. Kuwi bedino go ngalor gitu. Golek-golek kok nguarep. Kuwi apa di situ? Dia mau sekolah Jalalain, cek go pulpen. Mesti dia pinter gue, gue lama di sini kan gak orang sama. Berarti kalah sak kelas loh. Lama di sini kan gak orang. Kudu dia pinter gue. Kok iso pinter lama di sini juga tuh? Mereka orang bisa gak tau gaya grup. Oh, nah. Si Rafa tuh wajib aman. Oh, ya. Menkenalan. Serah apa zaman akhir. Alasannya silaturahim. Mempererat tali apa? Jelas pulau kulinan, ya ojo disimpulno. Kalau kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya, saya ini rumah tenang. Saya sangat mencintai guru-guru kita. Ya, utamanya guru-guru kita, kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya, termasuk Lirboyo, Klosos, Dewi, semuanya Kudus, Kajen, Rakyat, semuanya kita mencintai Muhammad. Juga sangat mencintai dan saya juga mencintai Muhammad. Ya semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman.
Nah karena beda itu kita ngeritik, tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan kiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana ada terima bahas hadis Nabi itu juga penjelasan karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna, tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lalu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kau tak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh. Orang terima sekedar pernah rezekimu kok bodoh. Wah itu laisa minna ini tidak ngamen. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min tilkal khass di sisi itu apa? Sisi. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka menghormati Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafalkan Al-Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pasti hormat sama ma'afirun nubuwah, tempat-tempat berset. Jadi jangan kira kita. Jadi kalau kita meritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Wahab benci Wahabi ya enggak juga dalam hal yang kita tidak cocok. Yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya. Sayyid Muhammad itu kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa dalam hal yang sama. Apa dalam hal yang sama karena mereka berbeda. Ya misalnya Nyon Sewu misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Pengkaruan kiai cilik ning di sokok pengajian akbar. Akhirnya panitia ini dor-dor rong wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang nggak berat. Tapi kalau yang desa-desa dengan pengajian gede, rong wulan atau telung wulan oleh dor-dor muanti ya gerbong dijalui nopo sudah. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena butuhnya cek pada dia. Lalu pengundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Nah seperti ini harus dikritik. Tapi bukan berarti kita membenci. Karena ada sisi baiknya. Misalnya sih. Nah nyimpulkan resikonya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, sanging pundi mbak sanging beli. Sebetulnya ini murni hakul jar karena tetangganya dia takut. Berarti muamalahnya hakul jar. Terus wong alimnya ya terbatas. Oleh dulu orang pengaruh bisa nanti bisa kada. Terus bareng rugen roh, oh nak ngono jagoan wong alim boleh. Wong aku tahu ketemu wong alim jagoan mbek wong. Nah itu jenenge kesimpulan. Kalau sakar PDW, jadi nyimpul nol tak? Sakar. Jadi saya ulang lagi ya, ini sebagai apa? Kita niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, apa salimus selamat. Kalau hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu apa? Dalam hal. Ya misalnya ini Nyun Sewu, misalnya saya misalnya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu selalu hormat. Dengan tokoh yang kita mungkin jauh dari beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang kritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, namanya. Misalnya gini yang jauh ya. Saya misalnya, saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun ya, saya sampai sekarang masih punya adat soal kiai yang tidak terkenal, tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses, karena ada. Yang terkenal punya sisi positif, yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dunia, tapi nggak mudah diakses karena nggak. Ya itu bawaan manusia plus minus seperti itu. Tapi kita semua ingin salimus sodri, apa ingin salimus, ingin. Makanya kalau sering apa? Ini cerita salimus sodri di kiai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kiai dan Nabi.
Saya hormat sama tokoh termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga. Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya, karena beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu. Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok kok Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok kok Imam Syafi'i. Nek ketemu mbok takok kok. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan syaratnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka masuknya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya meskipun keluarga Quran, itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nih udah ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab ya, baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam semuanya ada. Dan kita saling kritik. Ngeritik karena tadi, nak cacili langsung ngapal, lo kadang najis gak roh, sopan santun. Yang fatalnya lagi kadang akidah di sunnah wal jamaah gak ngerti. Jadi akhirnya muncul kan akhirnya hafal Quran, tapi akidahnya tidak ahli sunnah karena gak pernah dikenalkan. Tapi sisi baiknya karena masih kecil, gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benahin akidah di sunnah. Ada yang sebaliknya, dibelajarkan ahli sunnah dulu, baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin nak sutet tua ini kan gue belum mesti ngapal Quran skor baru narawat ini jadri wal asri amma ya tasa'alun anin nahbail azim wa apana innalil muttaqin lalu sering nafas orang tua itu lucu orang tua itu sampai mati husnul khotimah kan terus keluar tua tapi men stop Quran jenengan tahu tak turuti rata-rata orang jus nyerah jarang yang terjeng lantai 2 jus kadang yang nyerah itu setru kadang yang mati apa ya untuk orang tua itu video padahal ngocok tapi saking gelam jari begini jadi ini lamatnya mau aneh kemudian mau coba fun berjasa fun bersama igatil hubuk dua coba hibuk sebab ada nibah nggak pusing belum tapi ya buat dua khayal dewi loh ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah SAW mau momen itu saling sotri saling sehingga ini kita nanti kalau maklumatkan boleh ukur siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya tapi kalau kritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur saya dengan siapa saja dengan Ustaz Abdul Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustaz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama. Makanya saya mengikuti yang tidak terkenal ini tahu. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok dalam hal itu saja. Fitilkal khas. Ingat-ingat apa fitilkal khas. Tapi jangan semuanya. Kita semua dididik Rasulullah salimus sotri apa? Salimus. Jadi juga saya dulu dengan siapa saja asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah SAW saling sotri apa? Saling sotri kalau mukmin saling kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan misalnya orang Jawa Timur saya suka dari segi senangnya tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur meskipun yang senang saya ojo berlebihan karena kalau berlebihan senangnya terus sering sowan kadang anggaran gue belanja di sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya sehingga anggaran belanja salam no template itu kadang ini tak takoi kan soal aku rombongan bis tak takoi lari-lari buatan sekolah buatan apa-apa gue semuanya soal dia bocah kok dia namun itu rombongannya kadang tolong dino berarti boros
Tolong. Jadi saya kritiknya itu dalam hal itu saja, tapi kabarnya kita senang. Tapi kefiannya kadang tidak. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti ini. Kalau penjenengan ini senang ngaji, senang, tapi itu sama tapi. Karena tadi harus bawa 3 perangkat. Wah, ini harus bawa kita. Bobol kan? Rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa. Tapi kok ilmunya jauh ini aja. Ya dari kalau suwon kita binana wa binal mukminin kudu jono khil waladat alfi qulubina yuridullah. Kalau hormat sama semua tokoh-tokoh. Kalau sama acara-acara besar kita hormat. Cuma tetap kita sebagai ahli ilmu mengingatkan ada orang yang berjuang itu nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiarnya kita hormati karena agama ini butuh. Terus sama tokoh-tokoh DPR itu ya kan? Ya banyak yang ngaji saya itu. Jadi dalam hal yang kita dapat yang mereka mungkin yang kritik kita nggak apa-apa. Jadi ya. Ini dawuh saya Imam Saroni. Saya menerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Saroni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khas. Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Kalau makna sebenarnya kan laisa minna orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golongan wong sing tahu bodoh nih. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Karena itu tenan maknane hakikat sing mati Nabi semuanya pernah bodoh nih Mas Rin. Kadang rezekinya ya dari nyun sewu, kebanyakan maklar itu rezekinya dari apa? Gak bodoh nih kira-kira payu. Misalnya kayak jujur, maklaran tanah yang Kulon Progo sampai tinggal bandar itu. Apa melapor? Melapor, aku katanya Kulon Progo. Pak, tanah tak tuh gak didamel nopo. Gue kalau damel pertanian untuk memiliki prospek. Padahal niatnya itu apa itu? Pura-pura murah. Misalnya itu nih, mungkin jembat di bandara, mungkin jembat negara larang, mungkin dari larang kalau tak tugas pak, gelem tak orang. Saya jujur pun. Salah orang wong sponsor umroh, ayo umroh nih Rasulullah. Ben aku suka, mereka nak umroh aku suka, gak payu umroh. Tapi nak ini. Wong butuh kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Manditi, sing jujur wis ora pati jujur. Jawab bae kira-kira. Manditi. Lha itu misalnya terus hadis laisa minna itu maknanya apa? Pakai. Jadi seorang lagi ya, jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet, sama konteks fikih itu. Jadi misalnya ada orang alim oleh ketemu perempuan cantik, bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berubah kan. Nadorul ajnabi dan ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berubah. Sahaja, ya ada beberapa. Tapi terus ini kalau, ternyata jagoan wong alim itu. Dan justru wong alim nyaman, nak jagongan wong alim di depan umum. Nak wong orang alim kan alasannya nak dewean malah keliru tuh, itu nak duwe tonggo alim. Hasilnya malah lumayan jagongan di depan umum tuh. Mereka Nabi malah pantangannya layak luan darojulun. Bimroaten oh cuma dalan ya Pak konangan wong iki malah sing apik sing di depan umum. Mergo ora macem. Ayo ke jagungan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi. Gak usah tak apik elek ndi. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean malah ambek sing umum. Mergo Nabi pantangan ya layak luwan narojulun. Bimroaten dong ya? Apa itu? Elek itu? Jangan jauh sana ketemu dajjal bodoh dia. Ya rotine apa? Pangan. Rotine entek no, mobilnya entek no, terus nakon kafir. Gak bodoh.
Nak muni. Lagi roti ku kadung kok panas, rotine pangeran. Bocah ora tau ngaji tauhid. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita terkenal sekolah enak. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus kritik, tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan kebencian. Karena kalau nggak ada kritik repot kayak tadi, saya nggak termaksa kritik wiridan. Mana ada orang soleh kritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan, sebagian mengiling pengiran itu sebenarnya iling nafsunya sendiri. Dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan, tapi sebenarnya itu. Karena dia senang Allah tenang, dijak bakas halal haram kan suka. Mereka itu ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mendingin, ngaji halal haram ora penting, sementing itu dungo. Kok dungo mukul ibadah. Darane ngaji ora penting kok syarat, ngaji ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Hanya kita proporsional, yo dungo itu sakadari tetap di bawah ilmu. Seorang lagi di bawah ilmu. Mana dungo bersolat lapalan uang. Perintah kau rukuni solat bisa kiai tak kau. Kau bersolat di dalam uang. Perintah kau rukuni solat itu. Tak waris pitulas. Kalau sing darani 14, sing ilang apa? Mikir mana? Padahal bersolat wiridane. Ya, jadi sing ngitung berahin 13 itu menjadikan tumanina 4 sebagai paket. Tahu. Jadi rukuk, maaf. Tumanina sujud yang satu ngitung tumanina itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat, karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia sampai kenalan di pinggir. Assalamualaikum, jenengan namanya sinten kan? Lha iso wae saking dulu ya akhirnya gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan punya assalamualaikum niate iku. Ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, Merapi saya mutu apa gimbali. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu. Supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk ta'ajub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar di niat. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Karena niat khawatir niat kenalan. Maka harus paham ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.